Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi kita bertemu di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama saya Ibu Emi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, membaca basmalah, kemudian dilanjutkan doa sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi minggu lalu ya, yaitu sistem organ. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep dari sistem organ dengan benar. Selanjutnya diharapkan siswa mampu membuat bagan dari salah satu sistem organ dari beberapa organ penyusunnya dengan benar. Kemudian diharapkan siswa mampu membedakan antara sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Baik anak-anak, sistem organ itu apa sih? Nah, di sini sistem organ adalah kerjasama berbagai sistem organ untuk mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Jadi ada organ 1, organ 2, organ 3. Nah, dia ini bekerja sama untuk mendukung salah satu fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya ada sistem pernapasan, nah sistem pencernaan, sistem peredaran darah atau dikenal juga dengan sistem transportasi. Di sini ada gambar, nah di situ ada gambar paru-paru. Nah itu berarti dia sebagai organ penyusun sistem pernapasan. Yang pertama kita bahas adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia terdiri atas bagian-bagian paling atas yaitu rongga mulut. Kemudian setelah rongga mulut ada kerongkongan. Setelah kerongkongan ada lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Kita bahas satu-satu fungsinya. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut ini dia sebagai pintu gerbang saluran pencernaan makanan, tempat mengunyah dan melumat makanan. Di dalam rongga mulut kita terdapat gigi dan lidah. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Di dalam kerongkongan, nah kerongkongan ini bentuknya seperti tabung berotot ya anak-anak. Fungsinya untuk menghantarkan makanan ke lambung. Di kerongkongan ini makanan melakukan suatu gerakan namanya gerakan peristaltik, gerakan meremas-remas oleh makanan yang diremas-remas oleh dinding kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Nah, di lambung ini berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus ini berfungsi menyerap nutrisi yang ada pada makanan. Dari usus halus menuju usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan kadar air sisa-sisa dari pencernaan. Kemudian tujuannya apa? Agar konsentrasi dari sisa makanan ini menjadi lebih padat. Ya. Lalu selanjutnya ke rektum. Dari usus besar menuju ke rektum. Rektum ini sebagai tempat menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses. Dari rektum sisa makanan masuk ke anus. Anus ini sebagai pintu terakhir dari sistem pencernaan. Nah, terdiri dari otot yang digunakan untuk menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Gitu ya. Kedua adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari yang pertama jantung. Nah, selain jantung ada pembuluh darah, kemudian
sel darah. Nah, fungsinya masing-masing anak. Jantung. Jantung ini terletak pada rongga dada anak-anak, tepatnya di antara paru-paru. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memompa darah. Kemudian pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri berupa saluran tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh dari jantung ke jaringan tubuh. Nah, gitu ya. Pembuluh darah sendiri itu ada 3 jenis. Ada pembuluh darah nadi, ada pembuluh darah kapiler, ada pembuluh darah vena. Nah, kemudian yang terakhir adalah sel darah. Darah ini fungsinya membawa nutrisi, kemudian selain membawa nutrisi, mengalirkan oksigen, kemudian dia juga mengalirkan hormon dan berbagai komponen penting yang berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, nanti sel darah ini ada beberapa macam, ada sel darah merah, sel darah putih, ada keping darah. Seperti itu ya. Selanjutnya sistem pernapasan. Di dalam sistem pernapasan manusia, yang paling pertama yaitu adalah rongga hidung. Oksigen masuk melalui rongga hidung, selanjutnya menuju ke tenggorokan ya. Setelah dari tenggorokan, kemudian laring, kemudian trakea, nah kemudian bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Coba kita bahas satu-satu fungsinya. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung di sini sebagai tempat menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Kemudian setelah itu menuju ke laring. Laring ini disebut juga sebagai pangkal tenggorokan, sebagai tempat menempelnya selaput atau pita suara. Yang ketiga adalah trakea atau batang tenggorokan. Nah, trakea ini batang tenggorokan terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Kemudian bronkus atau cabang batang tenggorokan, fungsinya menyambungkan antara trakea dengan paru-paru. Lalu bronkiolus. Bronkiolus itu anak cabang dari tenggorokan atau cabangnya bronkus gitu ya, bronkiolus namanya. Nah, di sini bronkiolus itu dia sebagai percabangan bronkus yang ada di dalam paru-paru. Setelah itu di bronkiolus menempel gelembung-gelembung kecil namanya alveolus. Alveolus ini dia seperti menyerupai buah anggur anak-anak ya, bulat-bulat kecil-kecil, jumlahnya jutaan, banyak sekali. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru terdiri dari bronkiolus dan alveolus. Nah, selanjutnya tugas harian siswa yaitu, nah kalian silakan mencari sistem organ lainnya selain pencernaan, pernapasan, lalu peredaran darah tadi ya, 3 tadi ya yang sudah ibu sebutkan, yang ada di dalam tubuh manusia minimal 3 anak-anak. Masih banyak lagi sistem organ yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Sebutkanlah bagian-bagiannya lengkap beserta fungsinya masing-masing. Nanti jawabannya bisa ditulis di buku catatan IPA, lalu diupload di GC di kolom tugas yang sudah Ibu sediakan. Baik, demikian materi kita pada hari ini, yaitu materi sistem organ. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.